Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam. pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Rodlo Rida, tentunya dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, Komisi 1 DPR Republik Indonesia telah menggelar rapat panitia kerja atau Panja untuk mengebut pembahasan revisi Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang TNI atau RUU TNI selama 2 hari pada akhir pekan lalu. Mulai Jumat 14 Maret hingga Sabtu 15 Maret 2025 di Hotel Bintang 5 Fairmont Senayan, Jakarta, rapat tertutup bersama pemerintah di hotel mewah tersebut menuai banyak sekali kontroversi. Sehingga ada banyak sekali gelombang kritik masyarakat sipil. Sebab pembahasan RUU dinilai tidak transparan, terlalu terburu-buru dan ironi di tengah efisiensi anggaran. Selain itu, publik juga mulai khawatir akan kembalinya konsep dui fungsi ABRI. Meskipun hal tersebut telah dibantah oleh pemerintah dan juga TNI, akankah RUU TNI ini benar-benar akan membangkitkan dui fungsi ABRI kembali? Saat ini telah hadir bersama kita melalui ruang virtual Zoom narasumber Dr. Ali Nurdin MSI yang merupakan konsultan politik dan juga wakil rektor 1 Universitas Matlaul Anwar. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya Ya, nih. Kita berbincang di Sultan TV mengenai isu yang masih hangat nih Pak. Ini soal polemik RUU TNI dan juga nih menggema kembali Pak penolakan mengenai RUU ini karena adanya khawatir dui fungsi ABRI ini akan kembali. Nah ini kita akan berbincang asyik nih Pak ya dan juga seru. ya, Sebelum kita lanjut nih Pak ya, ini mau mendengar dulu pandangan Bapak mengenai polemik ini nih Pak. Seperti apa? ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pemirsa warahmatullahi wabarakatuh. Sultan TV, dimanapun berada, memang informasi yang sampai ke publik terkait dengan revisi Undang-Undang 34 ini, Undang-Undang TNI, itu agak simpang siur ya. Banyak draft-draft yang berkembang di publik dan cenderung beda-beda satu sama lain gitu ya. Bahkan di antara para politisi pun juga penyampaiannya berbeda-beda ya. Misalnya Pak Dasko kemarin di press conference menyatakan yang direvisi itu pasal 3, pasal 47 dan pasal 53. Tapi Pak TB Hasanuddin mengatakan yang direvisi bukan pasal 3, tapi pasal 7, 47 dan 53 gitu. Jadi wajar kalau kemudian publik bertanya-tanya seperti apa, sejauh mana revisi ini dilakukan gitu ya. Kemudian poin-poin apa yang akan direvisi gitu. Itu yang menimbulkan dinamika di kalangan masyarakat sipil ya, karena ketidakpastian atau karena informasi yang berbeda-beda itu gitu. Lembaga yang di pasal 47 ya yang akan ditambah, ada yang bilang ditambah 5, ada yang bilang ditambah 6, dari 10 menjadi 16 atau 15. Itu juga berbeda-beda gitu. Jadi dari sumber pemerintah dan DPR sendiri memang kelihatannya tidak Suara. satu suara betul-betul gitu ya gitu. Baik. Jadi itu yang membuat dinamikanya bertambah di publik gitu ya. Baik, ya ini akhirnya yang tadi Bapak sampaikan juga memang ini dirasakan ya Pak oleh masyarakat. Ada banyak sekali respon dan tentu ini berbeda dari jajaran pemerintahan. Dan hingga saat ini juga masyarakat kan masih menunggu. Tapi kalau semisal kita lihat dari segi politik nih Pak, kalaupun ternyata memang penambahan anggota TNI ya yang nanti masuk gitu kan ya ke dalam jajaran yang memang harusnya gitu, ini kan dalam revisi ada. Apakah ini akan berdampak pada situasi politik di Indonesia?
Iya, sebetulnya kalau memang seperti yang disampaikan ya oleh para juru bicara bahwa penambahan posisi itu kan ada di pasal 47 yang tadinya 10 menjadi 16. 16 itu antara lain yang ditambah BNPT, BNPB, Kejaksaan Agung, gitu, Bakamla, kemudian BNPP, wilayah perbatasan dan kelautan dan perikanan ya. Kalau hanya itu yang ditambah, sebetulnya itu memang sudah ada di undang-undang yang lain gitu, yang terkait Hmm. gitu. Jadi tidak terlalu menjadi persoalan menurut saya. Yang Hmm. menjadi persoalan adalah penempatan perwira-perwira aktif di luar dari ke-16 badan itu yang itu diyakini melanggar undang-undang gitu. Ya misalnya yang sering dibicarakan penempatan Mayor sekarang Letkol Teddy sebagai Ya. sekretaris kabinet misalnya ya. Hmm. Kemudian yang menjadi komisaris, kemudian yang menjadi direktur utama di Perum Bulog misalnya ya. Itu kan tidak diatur di dalam Undang-Undang TNI ini, bukan termasuk lembaga yang dibolehkan gitu. Meskipun dipaksakan, misalnya sekretaris kabinet dibuat di bawah sekretariat militer gitu loh. Hmm. Sekretariat militer presiden gitu kan sebuah keanehan juga gitu loh. Ya. Buat kita dulu orang menyebut Mayor Teddy itu selevel menteri, tapi belakangan disebut dia selevel SLM 2 gitu ya. Hmm. Hmm. Itu adalah bukti-bukti bahwa ada undang-undang saja, tidak semuanya sesuai undang-undang gitu loh. Jadi yang menjadi persoalan sebetulnya adalah penempatan-penempatan yang tidak sesuai dengan undang-undang itu. Ya, menurut data dari Imparsial ada kurang lebih 2.900 tentara aktif yang ada di jabatan sipil dan 29 diantaranya itu di luar dari ke-16 lembaga ini gitu. Hmm. Yang mau saya katakan adalah kalau memang penempatan tentara sesuai dengan aturannya di 16 lembaga ini, mungkin dampaknya tidak akan terlalu terasa gitu loh. Ya, Ya. dampaknya tidak akan terlalu signifikan. Hmm. Tetapi kalau mereka masuk ke wilayah-wilayah lain yang tidak diatur oleh Undang-Undang TNI sendiri, nah inilah menjadi persoalan besar gitu. Oke, baik, menarik nih Pak. Ini karena tadi Bapak juga menyampaikan bahwa sebenarnya kalau semisal menduduki posisi-posisi yang sudah diatur dalam undang-undang itu tidak masalah gitu. Nah ini kan sekarang banyak sekali gitu kan ya dari Panglima TNI yang menduduki jabatan tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Lalu ini kan akhirnya menggema Pak, berkenaan dengan khawatir akan kembalinya dui fungsi ABRI. Nah ini sebenarnya Pak, ini apa dui fungsi ABRI serta bagaimana ini berdampak besar pada demokrasi Indonesia? Iya, pertama saya ingin menjelaskan dulu bahwa ada dua kutub ya, dua model utama dari penempatan tentara dalam kaitannya dengan hubungannya dengan pemerintahan atau posisi tentara dalam konteks kenegaraan gitu ya. Yang pertama adalah yang disebut tentara profesional ya. Tentara profesional ini banyak digunakan di negara-negara demokrasi yang mapan. Di model tentara profesional ini, tentara sebagai alat kekuatan, alat pertahanan yang dikontrol oleh sipil sepenuhnya. Jadi dia tunduk pada supremasi sipil. Hmm. Negara-negara demokrasi yang mapan umumnya menganut tentara profesional ini. Katakanlah Amerika misalnya atau negara-negara Eropa, tentaranya itu tunduk pada supremasi sipil. Salah satu contoh konkretnya adalah Menteri Pertahanannya itu seringkali sipil gitu loh. Padahal dia membawahi tentara gitu ya. Hmm. Ini model tentara profesional. Nah, di kutub yang lain ada yang disebut sebagai model pretorian. Pretorian itu adalah tentara atau militer menjadi alat penguasa gitu untuk memasuki wilayah pemerintahan. Bahkan tidak jarang militer itu memerintah langsung
ya memerintah langsung, misalnya jenderal aktif menjadi presiden gitu, atau melakukan kudeta berkali-kali seperti yang terjadi di Myanmar. Ini Hmm. kutub yang lain dari profesional tadi gitu ya. Ya, jadi yang satu profesional yang dianggap itu model yang paling sehat di dalam konteks demokrasi gitu ya. Yang kedua model proletarian yang dimana tentara terlibat secara langsung dalam kehidupan bernegara termasuk dalam politik. Nah, Indonesia mengambil jalan tengah yang disebut dui fungsi ABRI gitu loh. Ya, dui fungsi ABRI yang terjadi di Orde Baru itu tidak sepenuhnya profesional Hmm. tentara itu, tetapi juga tidak sepenuhnya dia terlibat di dalam kehidupan pemerintahan secara full gitu loh. Tetapi dia diberi peran ya dalam konteks apa? Dalam konteks misalnya legislatif. Dulu ingat kita kan ada fraksi yang berasal dari tentara gitu, fraksi ABRI dulu ya gitu. Kemudian banyak juga kepala-kepala pemerintahan yang dijabat oleh militer aktif gitu. Itu wujud dari dui fungsi ABRI yang dijalankan di Indonesia itu pada masa Orde Baru. Hmm. Nah, dui fungsi ABRI ini kemudian direvisi pada saat reformasi. Jadi salah satu keberhasilan reformasi adalah menempatkan tentara di bawah supremasi sipil gitu loh. Itu salah satu keberhasilan Orde Reformasi yang kemudian itu dikukuhkan melalui Undang-Undang 34, undang-undang yang sekarang sedang direvisi ini gitu. Hmm. Kita ingat dulu pernah punya Menteri Pertahanan dari sipil, Ya. Pak Profesor Juwono Sudarsono misalnya ya. Dulu pernah jadi Menteri Pertahanan yang dia membawahi militer, membawahi jenderal-jenderal gitu. Nah, itu salah satu bentuk kemajuan di Orde Reformasi ini, di mana tentara tidak lagi masuk di semua bidang kehidupan masyarakat. Dia lebih fokus kepada urusan pertahanan agar lebih profesional gitu. Urusan antisipasi terhadap serangan-serangan dari luar dan sebagainya. Hmm. Nah, itu yang disebut dui fungsi ABRI di zaman Orde Baru gitu. Jadi saat ini sebetulnya ya dui fungsi ABRI itu kalau mengacu kepada Undang-Undang 34 ya itu tidak ada gitu loh. Karena tentara meskipun ada keterlibatan di jabatan-jabatan sipil tapi dibatasi dia oleh undang-undang gitu. Hmm. Tidak seperti di zaman Orde Baru dulu gitu. Oke. Nah, ini kan akhirnya yang ramai di masyarakat nih, Pak. Ini khawatirnya Indonesia kembali ke zaman sebelumnya lah, ibaratnya seperti itu. Ini tanggapan Bapak mengenai keresahan dari masyarakat itu sendiri seperti apa, Pak? Apakah itu adalah hal yang memang akan benar terjadi atau sebaliknya? Eh, saya memahami kekhawatiran itu ya, kekhawatiran bahwa peran tentara akan semakin luas dan indikasi itu memang sebetulnya eh, terlihat ya dengan banyaknya tentara-tentara aktif yang ada di jabatan sipil. Tetapi sebetulnya harus diingat juga kekuatan sipil kita pada saat ini sudah jauh lebih kuat dibandingkan di zaman Orde Baru dulu gitu loh. Kurang kuat apa partai-partai politik yang ada di DPR gitu loh sekarang yang sebagian besar itu sipil gitu ya. Kalau dulu kan partai politiknya hanya ada P3, PDI dan Golkar. Ya. Golkarnya juga sering dikuasai oleh tentara. Sehingga P3 dan PDI itu agak kurang perannya di zaman Orde Baru. Kalau sekarang kan hampir semua partai itu, bukan hampir, semua partai itu udah pejabat sipil gitu. Hmm. Tidak ada militer aktif yang terlibat di partai gitu. Jadi harusnya partai politik inilah yang menjadi benteng untuk membatasi kembalinya peran tentara gitu di dalam jabatan-jabatan sipil. Hmm. Karena kalau tentara merambah jabatan-jabatan sipil gitu ya, apa politisi sipil itu tidak takut tersaingi? Harusnya mereka misalnya yang menjadi menteri pertahanan katakanlah, karena diisi oleh tentara, kan hilang pos sipil. Harusnya mereka yang menjadi menteri KKP misalnya menteri kelautan, karena dibolehkan oleh undang-undang, hilang tuh jabatan sipil gitu. Jadi harusnya para politisi sipil inilah yang kemudian eh, berargumen, memberikan pandangan-pandangan dan membatasi
peran tentara jangan sampai terlalu jauh gitu loh. Seakan-akan seperti mau kembali ke zaman dulu gitu. Iya. Baik. Nah, ini kan juga menarik tadi Bapak menyampaikan bahwa sebenarnya kan dari partai-partai politik yang ada, ia juga merupakan anggota sipil seperti itu kan ya, pemerintahan sipil. Nah, ini kan kemarin juga disahkan oleh DPR secara terburu-buru Pak ya, dan ini juga tertutup sekali. Jika gitu Pak ya, ini dalam poin-poin revisi RUU TNI itu akhirnya juga disahkan, apakah akan ada gejolak ataupun memengaruhi kah Pak hubungan antara TNI dan juga pemerintahan sipil? Iya, pertama-tama harus kita lihat ya dari mana usulan perubahan Undang-Undang TNI ini gitu ya, RUU TNI ini. Kalau sejauh yang kita baca ini kan bukan inisiatif DPR, tapi ini kan usulan dari pemerintah ya. Pemerintah tentu di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto gitu. Jadi pasti Presiden tahu mengenai rencana perubahan Undang-Undang TNI ini gitu loh. Ya. Nah, tetapi yang kita lihat yang mendukung perubahan ini kan juga banyak kalangan sipil. Dasko itu kan orang sipil. Putut Adianto kemarin yang dari PDIP di Komisi 1 juga sipil. Kita lihat juga kemarin ada Pak Jajuli Juwaini dari PKS juga orang sipil. Pak Hasanuddin juga meskipun pernah menjadi tentara kan sudah purnawirawan, sudah menjadi orang sipil gitu loh. Ya. Jadi semestinya kelihatannya nggak ada masalah sebetulnya. Karena hampir semua partai yang ada di pemerintahan, pendukung pemerintah itu kelihatannya mendukung revisi undang-undang ini. Yang kita baca, gitu, biasanya kalau fenomenanya seperti ini ada order tingkat tinggi gitu loh. Ada order dari pimpinan tertinggi negara untuk melakukan revisi undang-undang ini. Kelihatannya seperti itu gitu, sehingga yang lain di bawahnya itu kemudian melaksanakan. Kira-kira gitu Mbak, kalau menurut saya ya gitu loh. Jadi kalau kekhawatiran bahwa ini terjadi benturan, bentrok atau clash, kelihatannya enggak gitu ya. Nah, yang bereaksi keras kan komponen masyarakat sipil yang ada di luar pemerintahan gitu. Iya, betul. Selama ini gitu. Kan mereka yang di pemerintahan malah semua mendukung. Iya. Ya. Betul, Pak. Ini gini, saya kira juga ini salah satu implikasi dari efek negatif dari koalisi besar itu loh. Koalisi besar yang dibangun oleh pemerintahan Prabowo Subianto di DPR membuat kekuatan-kekuatan sipil yang ada di DPR itu begitu mudahnya dikooptasi, dimobilisasi untuk menggolkan sebuah kebijakan tertentu gitu loh. Coba kalau ada oposisi di DPR gitu, yang berani menentang ini gitu loh. Tentu suasananya akan beda. Iya. Pasti ada terjadi perdebatan. Terjadi diskusi yang mungkin lebih sehat, lebih intens gitu. Ini karena nggak ada oposisi, nggak ada yang berani bersuara, ya dengan mudahnya kemudian undang-undang ini di proses revisi ini berjalan. Iya, betul. Ya, benar. Ini juga akhirnya kan kemarin juga sempat ramai terkait dari koalisi masyarakat sipil ya, Pak, yang akhirnya menggeruduk langsung gitu kan, lalu menghentikan proses dari rapat revisi yang ada gitu. Ini kan akhirnya juga menuai polemik juga bahwa ini malah pemerintah dan juga masyarakat ini yang menjadi oposisinya. Seperti itu. Nah, kemudian ya Pak, ini kalau kita lihat nih Pak, ini kan ya Indonesia gitu, terlebih lagi dengan anggota parlemen yang ada berulang kali, ini kadang kasus-kasus yang sudah ada ya, sudah terjadi, ini menyahkan undang-undang tanpa adanya ibaratnya mungkin tidak transparan kepada masyarakat. Nah, ini kalau kita lihat Pak, apa saja yang memang perlu dipertimbangkan pemerintah dalam merancang undang-undang, khususnya undang-undang RUU TNI ini nih Pak, untuk menjaga stabilitas politik dan juga sosial? Jadi begini, saya kira tadi saya katakan bahwa Undang-Undang Nomor 34 ini berhasil mengembalikan TNI menjadi tentara yang profesional. Kalau istilah kasarnya kembali ke barak lah gitu. Tentara itu kembali ke barak gitu. Tidak lagi ada di jabatan-jabatan sipil gitu ya.
Nah, tapi setelah 20 tahun berjalan, sejak tahun 2004 dari sekarang, memang sudah saatnya undang-undang ini untuk ditinjau kembali gitu. Pada aspek itu saya sepakat untuk ditinjau kembali. Tetapi sebaiknya peninjauan itu didahului oleh sebuah kajian yang komprehensif gitu. Ya, komprehensif, mendalam, mendasar dan melibatkan banyak pihak gitu. Apa yang perlu dikaji? Terutama kan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh TNI sekarang gitu. Biasanya kan kalau bicara pertahanan keamanan kita selalu berbicara pola perang Hmm. misalnya, kemudian jenis ancaman gitu, Ya. teknologi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi secara global misalnya TNI kita menghadapi banyak tantangan yang harus diantisipasi. Kita tahu geopolitik di Laut Cina Selatan misalnya di kawasan Indo-Pasifik itu juga tidak mustahil terjadi ketegangan ke depan gitu ya. Dan itu kan sangat dekat dengan perbatasan kita di Natuna gitu. Mm-mm. Baik. Nah, hal-hal itu salah satu tantangan global yang harus dikaji sebetulnya dalam konteks revisi Undang-Undang TNI ini. Yang kedua, belum lagi perkembangan teknologi dan cyber war, ya, perang cyber gitu ya. Eh, kita tahu kalau Mbak baca di dalam Undang-Undang 34 ini tidak ada satupun kata cyber. Ya, yang ada itu kata sandi gitu loh. Makanya kemudian pemerintah membuat lembaga namanya Lembaga Sandi dan Cyber Nasional gitu ya. Jadi kalau hanya cyber saja itu nggak ada gitu. Nah, Mm-mm. ini kan juga harus harus diantisipasi gitu dalam perkembangan wacana wacana intelijen sekarang. Kata sandi itu semakin semakin jarang digunakan gitu loh. Orang lebih banyak menggunakan kata cyber gitu. Ya. Pola perang juga berubah. Ya. Sekarang perang itu bukan lagi perang konvensional berhadapan-hadapan, saling tembakan senjata. Lihat Ukraina dengan Rusia. Perangnya sudah banyak pakai drone gitu Hmm. ya. Ya, perangnya pakai drone, kirim drone ke Rusia, Rusia kirim drone ke Ukraina, bahkan Yaman gitu diserang pakai drone oleh oleh Amerika gitu. Itu kan perubahan pola perang. Belum lagi perang yang sifatnya proksi-proksi gitu loh. Hmm. Ya, jadi banyak tantangan-tantangan global yang harus diantisipasi, termasuk juga krisis iklim dan kenaikan permukaan air laut yang itu tidak mustahil mengancam pangkalan-pangkalan tentara, terutama angkatan laut, yang selama ini tuh kebanyakan ada di pinggir pantai gitu. Oke. Itu dari sisi tantangan global ya. Sementara tantangan domestiknya, modernisasi alutsista kita itu juga sebuah keharusan. Ya kan sudah disebut bahwa alutsista kita itu banyak yang jadul gitu loh, Mm-mm. ketinggalan zaman gitu loh. Baik. Kita juga masih punya ancaman separatisme di Papua misalnya. Potensi konflik sosial di kita juga masih cukup tinggi. Kesejahteraan prajurit juga, Mbak, itu masih sesuatu yang harus diantisipasi gitu ya. Nah, jadi maksud saya, kalau memang kita mau merancang perubahan sebuah undang-undang, harusnya faktor-faktor tadi dikaji secara komprehensif, baru dibuat sebuah draft yang bisa mengantisipasi perkembangan 10 atau 20 tahun ke depan. Baik, jadi itu ya Pak yang perlu dipertimbangkan. Jadi kalau misal kita Ya, melihat ada banyak sekali aspek kekurangan yang memang dimiliki oleh Indonesia. Alangkah lebih baiknya membenahi hal tersebut dulu sebelum ya. melakukan hal-hal besar lainnya. Nah baik, Bapak tidak terasa sudah 20 menit lebih nih kita membahas, berbincang soal RUU TNI. Tapi sebelum menutup perjumpaan kita Pak di sore hari ini, boleh disampaikan closing statement singkatnya nih Pak kepada pemirsa setia Sultan TV. Silakan Pak. Baik, sebetulnya kita berharap ya komitmen dari pemerintah itu bukan hanya merevisi undang-undang, tapi bagaimana kemudian menjalankan undang-undang itu secara konsisten gitu. Kalau memang undang-undang ini nanti misalnya jadi direvisi dan disahkan, saya berharap itu dipatuhi secara konsisten oleh pemerintah dan semua stakeholder yang terkait, jangan lagi membuat kebijakan-kebijakan
yang bertentangan dengan undang-undang ini. Contoh misalnya, kalau TNI dibolehkan aktif di 16 atau 15 lembaga yang sudah ditentukan, ya sudah di situ saja gitu. Jangan lagi dikasih kesempatan di lembaga lain yang tidak ada di undang-undang ini gitu ya. Saya kira itu, jadi konsistensi kita di dalam menyusun kebijakan, di dalam melaksanakan kebijakan ke depan, itu akan menjadi sebuah indikator gitu. Iya. Apakah kita semakin dewasa di dalam berpolitik atau kita masih senang dengan era coba-coba gitu. Saya kira itu Mbak dari saya. Baik, terima kasih Pak. Wah, ini terakhir ya closing statement, apakah kita mau mencoba gitu, pemerintah ini masih coba-coba. Harusnya kan kita sudah dipertimbangkan dengan secara matang ya Pak, untuk Ya, Indonesia 10 sampai ataupun beberapa puluh tahun ke depan. Baik, terima kasih Bapak atas closing ya Mbak. statementnya sore hari ini. Senang rasanya Pak, ini mendapat banyak ilmu sekali nih, kita berbincang banyak soal polemik RUU TNI. Baik, kalau begitu Pak, kita cukupkan perjumpaan kita sore hari ini. Terima kasih atas kesempatannya dan juga Ya, waktunya Pak. terima kasih. Sehat dan Assalamualaikum sukses selalu warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita sore hari ini bersama narasumber kita Dr. Ali Nurdin MSI yang merupakan konsultan politik sekaligus Wakil Rektor 1 Universitas Matlaul Anwar. Membahas mengenai tuai polemik RUU TNI bangkitkan dui fungsi ABRI. Ada banyak sekali hal-hal dan juga pembicaraan tadi yang bermanfaat untuk mengedukasi masyarakat. Semoga hal itu juga dapat berkelanjutan dan kita akan nantikan nih bagaimana keberlanjutan dari polemik RUU TNI ini. Saya, Rod Lorida dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.